Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia tentunya. Nah, ini teman-teman, saya ada kedatangan kawan di sini mau cerita ya. Entah apa yang diceritakan, yuk kita dengarkan sama-sama. Lalu dengan Mbak siapa? Tiara. Mbak Tiara. Nah, Mbak Tiara, bagaimana kabarnya Tiara? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Kesehariannya, aktivitasnya sebagai apa Tiara? Kerja sih Pak, SPG. SPG. Iya. Sudah berkeluarga? Sudah, udah nikah. Tentunya mau cerita ya. Iya. Apa yang akan diceritakan di sini? Tentang keluarga saya, rumah tangga saya. Oh, tentang rumah tangga ya. Suami. Ya, suami. Iya, dia cuma kerja nggak tetap, ngojek. Kadang kalau ini kan suka diajak bapaknya kuli bangunan. Oh, terus? Nah, dia tanggung jawabnya kurang sih Pak. Kerjanya kadang bosenan. Kerjanya bosenan. Kan kalau kuli bangunan kan borongan. Borongan ya. Kadang suka nggak ada, kalau lagi ada diajak. Karena dia ngojek, jadi ngojek dia. Nah, jadi dia juga hobinya juga mancing Pak. Hobi mancing. Tapi uangnya dicukupin enggak? Tinggal mancing uangnya dicukupin enggak? Kadang kekurangan juga Pak. Kekurangan. Kadang dia minta sama orang tuanya buat makan. Minta sama orang tuanya buat makan. Iya. Minta ke orang tuanya suaminya. Iya. Terus dikasih? Dikasih, cuman kadang saya nggak enak Pak sama orang tua, masa mau minta sama orang tua terus kan. Akhirnya saya bilang, Mas, ya manggil ayah kan. Nah ya. Ya mendingan ayahnya kerjaan di Jakarta, kan tinggal di Depok. Oh ya. Nah kebetulan bapak saya kerja, minta tolong masukin kerjaan bapak saya. Akhirnya dimasukin. Bapaknya. Nggak lama keluar, cuman 2 hari pas hari gitu kerja. Dia bosenan Pak, akhirnya nganggur lagi, jadi ngojek doang. Itu kerja di apa 2 hari? Cuma sampai 2 hari ataukah? Kerja di gudang gitu, bagian gudang kayak bahan gitu. Oh. Dia nggak betah keluar. Ya betahnya karena apa katanya? Bosenan kerjanya, mau kerja gitu Pak. Oke, bosennya tuh alasannya apa? Keluar dari situ? Apa nggak enak sama bapak Pak. lu atau gimana? Dia emang kerjanya kayak nggak mau kayaknya. Nggak maunya kenapa? Demennya hobi mancing gitu Pak. Oh, hobi mancing. Iya. Ngojek juga sih jarang deh Pak. Nah, terus kalau hobinya mancing, mungkin terpenuhin enggak selain minta sama orang tua itu? Enggak sih Pak, makanya. Nah, terus untuk kebutuhan sehari-hari kalau cuma ditinggal mancing, tentunya minta sama orang tua nggak tiap hari kali ya? Enggak sih, kadang cuman orang tuanya juga suka ngasih. Suka ngasih. Buat makan gitu kan, kalau makan ada. Cuman kan saya nggak enak ya Pak ya. Iya. Iya, sama orang tua, udah tinggal satu rumah orang tua kan. Masa mau makan sama orang tua terus gitu Pak. Oh, tinggal masih sama orang tua. Iya. Akhirnya saya memutuskan ke Jakarta nyari kerjaan. Bareng tuh. Enggak, saya doang. Dia di rumah. Cuma ngojek. Ngojek juga motor orang tua sih. Motor orang tua. Iya, orang tua dia. Oh. Nah, akhirnya saya memutuskan kerja Pak. Anak saya masih bayi. Masih bayi? Iya, akhirnya dirawat sama mertua saya, sama dia juga. Sampai sekarang ini? Enggak sih, itu mantan. Oh, oke, mantan ya. Terus? Kerja cuma seminggu di toko gitu Pak. Toko kayak sepatu. Tiaranya di Jakarta nih. Iya, kayak SPG gitu, SPG toko sepatu. Saya tinggal baru berapa hari sih. Kok ini anak, saya pulang anak tuh nangis terus. Sebelum 1 minggu kamu pulang? Pulang tiap hari. Oh, pulang tiap hari? Iya, Jakarta ke Depok? Iya, ke Depok. Naik kereta. Naik kereta, ya terus? Terus setiap pulang, anak saya suka nangis. Mungkin cari saya kali ya Pak ya. Karena masih bayi. Masih bayi ya tentunya. Masih perlu ASI. Iya. Dan kamu untuk memberi ASI untuk anaknya gimana? Karena masih bayi? Ya sebelum berangkat nyusuin dulu. Pulang juga baru pulang nyusuin. Jam berapa berangkat, pulangnya jam berapa meninggal bayi? Toko sih buka jam 9. Jam 9. Berangkat jam 8 lah. Terus pulang sampai rumah? Malam sih jam 8 juga sih. Berarti dari jam 8 pagi jam 8. ketemu lagi jam 8 malam. Iya. Baru nyusui ASI ibu tuh. ASI. Iya. Oh, udah selama kamu tinggal, anaknya tuh dikasih apa? Kasih susu botol mau. Mau. SGM. Mau ya.
tapi belum makan ada. Belum, masih bayi. Masih. Bayi berapa bulan itu ditinggal? Ada 5 bulanan lah. Oh, ya. baru 5 bulan kamu tinggal. Iya. Kenapa kamu kok bisa tega ninggalin bayi baru 5 bulan untuk kerja? Kayaknya kurang, Pak. Untuk mencukupi. Iya, sama buat ngojek dia. Saya jadi akhirnya memutuskan ya kerjaan. Cuma karena saya kasihan sama anak, nangis nggak betah sama bapak sama mertuanya. Masih butuh saya, mungkin masih pengen nyusu kali ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti seminggu doang. Ya, nggak apa-apa lah, itu kasihan anak. Iya, akhirnya ngandelin dia ngojek aja gitu, bangunan. Nah, setelah keluar, nah kamu bagaimana? Di rumah aja sih, Pak. Saya nggak betah sama dia, Pak. Sama yang mantan ini, mantan yang suami pertama. Nggak betah, suka berantem juga, Pak. Berantem di rumah mertua, berantem kamu berarti. Terus? Suka berantem, dia suka ngucapin kata cerai gitu. Talak ya berarti. Iya. Terus? Saya sabar-sabarin tuh, Pak. Ya udah, akhirnya udah cerai 3 kali, ucapin kata cerai 3 kali. Setiap berantem saya pergi, dia ngusir juga, suruh pulang ke rumah. Ini kamu pulang ke rumah mama kamu. Jadi saya pulang, saya gendong anak saya. Dibawa pulang. Terus dibolehin anak dibawa pulang baru 5 bulan. Saya pergi diam-diam. Pergi diam-diam. Iya. Anaknya dibawa. Iya. Dia sempat ngejar, nyariin saya. Terus? Saya naik kereta. Nah, akhirnya dia minta maaf. Saya nggak bisa maafin lagi. Soalnya dia udah bilang ngucap kata cerai 3 kali, Pak. Udah ngusir saya juga setiap saya berantem sama dia. Akhirnya saya pergi. Iya, dikejar, minta maaf. Kamu gimana? Minta maaf. Udah maafin, cuman nggak bisa balik lagi, saya gituin. Oh, kayak gitu. Tetap kamu lanjut. Iya, lanjut pergi. Terus? Akhirnya dia berhenti ngejar. Saya udah pergi ke orang tua saya, Jakarta. Akhirnya saya gedein anak saya. Yang baru 5 bulan berarti itu. Iya. Dibawa pulang. Iya. Terus kesehariannya kamu? Akhirnya saya ngelamar kerja. Kerja di? Kerja di OB. OB di kantor ya? Iya, di kantor gitu. Nah, anaknya sama ibu kamu gantian? Iya, sama mama. Tadi sama mertua, sekarang sama mama. Jadi saya kerja. Saya nggak mau nyusahin orang tua gitu, Pak. Jadi saya memutuskan ya kerja, gedein anak saya dulu deh. Selama 5 tahun, Pak. Selama 5 tahun? Saya gedein anak sendiri. Gedein anak sendiri. Tanpa bantuan dia nggak ingat anak, nggak pernah nengok sama sekali, ngasih nafkah pun nggak sepersen pun, Pak, ke anak. Akhirnya selagi saya bisa sendiri, saya sendiri. Selama 5 tahun ya, tapi itu kamu masih digantung? Iya. Nggak diceraiin? Udah cerai, saya proses. Oh, kan tadi dikejar. Terus kamu bilang tetap lanjut pulang. Nah, dari situ langsung ngurus perceraian apa sampai 5 tahun kamu baru ngurus perceraian? Sebenarnya sih prosesnya gitu doang sih, Pak, nggak diurus sih, Pak. Nggak sampai selesai, begitu aja. Dia nggak tanggung jawab lagi. Terus perceraiannya kapan tuh? Cerai apa cuma digantung aja selama 5 tahun itu kamu? Cerai gitu aja sih, Pak. Dicerai? Iya. Cerai resmi? Belum dapat suratnya. Tapi udah cerai? Udah cerai. Cerainya kemana tuh? Ke pengadilan. Oh, tapi belum dapat sertifikat cerai? Belum diurus lagi. Sampai sekarang ini? Iya. Bukti cerainya apa? Kan belum ada, mungkin ada resinya atau apa gitu? Dipegang dia kayaknya, Pak. Dipegang dia? Saya belum ketemu dia lagi. Oke, terus lanjut? Ini saya tinggal sama orang tua. Kira gedein anak selama 5 tahun. Sampai sekarang udah gede. Saya sendiri, akhirnya saya udah nikah lagi. Anak umur 9 bulan. Oke. Nah, terus anak kan 5 tahun tuh, kan? Kamu nikah lagi? Anak 5 bulan. 9 bulan saya nikah lagi. Nikah kan saya kerja jadi OB. Enggak, itu tadi kan 5 tahun tuh. Kamu gedein anak 5 tahun. Enggak, 5 tahun udah nikah, Pak. Oh, 5 tahun udah nikah. Nah, semenjak kamu pisah sama suaminya itu ke orang tua itu berapa lama kamu nikah tuh? Nikah yang pertama? Ya. Cuma sampai 5 bulan doang. Enggak, maksudnya gini, kamu waktu pulang, waktu mau pulang dikejar sama suaminya, minta maaf, lalu kamu tetap pulang. Nah, itu kamu tinggal sama orang tua, kamu kerja di OB.
Nah itu kamu langsung nikah atau Oh, itu belum Pak, belum. Nah berapa lama kamu nikah lagi setelah pisah dari suami? Oh iya, umur anak 9 bulan sih. Oh 9 bulan. Iya, anak umur 9 bulan. 9 bulan kamu nikah lagi. Iya. Terus kamu udah proses perceraian? Langsung proses atau prosesnya setelah nikah? Kan Nikah. kamu katanya nggak pernah ketemu, nggak pernah nemuin. Terus gimana mau bisa ngurus perceraian sedangkan suaminya nggak pernah nemuin tadi katanya? Cuman digantung doang sih Pak. Digantung doang. Nggak diproses. Terus kamu 9 bulan, setelah 9 bulan, anak umur 9 bulan kamu nikah? Iya. Nikah lagi. Nah terus tentunya ditanya dong, kamu statusnya apa gitu nggak? Tanya. Janda. Iya. Terus surat kamu bukti sudah janda resmi pisah mana gitu, ditanya gitu nggak? Enggak sih Bang, ditanya. Oh itu bisa bayar tuh kalau gitu, nggak ditanya gitu. Suaminya nggak mau tanggung jawab lagi Pak, udah lepas tangan gitu aja. Dia udah nikah lagi sama dia. Berarti kamu nggak dicerai sama suami pertama? Cerai gitu aja, gantung. Digantung aja. Tapi ngurus sudah ke kantor udah. Iya udah lapor. Cuman suratnya belum. Iya. Sampai sekarang belum. Iya. Sampai kamu nikah lagi Iya. belum. Nah nikah lagi kamu sama yang kedua. Kedua itu resmi. Ya maaf, anak udah umur 2 tahun baru nikah lagi. Tadi 9 bulan? Belum nikah, baru kerja. Oh. Kerja, masih sendiri. Jadi anak umur 2 tahun baru nikah lagi. Mau Pak Uring. Kamu kan tadi kan 5 bulan nih pisah sama suami, ya kan? Setelah itu kamu katanya kerja. Umur 9 bulan kamu katanya nikah. Belum, ini yang mana nih? Belum nikah. Nah, oke. Anak dulu. Oke deh, sekarang pisah dari kereta, pisah dari kereta, kamu ikut orang tua, terus lantas kamu apa? Ini ulang lagi ngurus nih. Anak. Ngurus anak. Iya, ngurus anak sendiri, kerja sambil kerja. Langsung kerja? Langsung kerja. Di OB. Lalu terus? Saya sendiri tuh, giliran anak dulu kerja aja, giliran anak. Nah, selama anak udah 2 tahun, umur 2 tahun baru saya nikah. Oh iya, 2 tahun nikah. Ya, akhirnya saya nikah sama dia. Ya, alhamdulillah lakinya benar tanggung jawab gitu Pak. Ya syukurlah, amin. Akhirnya kita menjalin hidup, punya anak 2, dapat anak. Punya anak 2. Ya. Kalau yang pertama 1 sama yang tadi 5 bulan. Iya. Akhirnya saya ngontrak hidup mandiri sama suami saya. Ada 3 jadi anak saya. Oh ada 3. Yang pertama sama suami mantan laki. Terus yang sekarang dapat 2 anak. Jadi 3. Jadi nah, umur berapa tahun tuh? Yang pertama. Yang pertama mau naik kelas 6 SD 11 tahun. Oh udah besar. Yang kedua? Yang kedua setahun. Yang kedua 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Baru masuk SD kelas 1. Oh iya. Kalau yang ketiga baru 1 tahun. Baik. Terus sekarang kesehariannya bagaimana sama yang suami yang kedua ini? Selama udah bertahun-tahun ya. Dia baru nganggur nih Pak. Baru nganggur, jadi saya yang kerja. Ini nganggur udah lama? Setahun ini, setahun. Nganggur belum, baru 2 bulan. Oh baru 2 bulan. Ya, oke terus? Akhirnya saya. Kamu yang kerja di OB. Iya. Berarti kamu kerja OB dari dulu kan? Enggak sempat, berhenti juga. Saya ngelamar lagi. Oh beda lagi nih. Oke. Terus di bagian apa? Di bagian OB juga. OB, masih OB juga. Jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Laki saya tadi juga awalnya sih kerja Pak, Shopee Food, nyewa akun orang, setiap bulan 300. Nah akhirnya kan selama beberapa bulan tuh, nggak bisa bayar lagi Pak, nggak bisa bayar. Nyewa akun 300, uangnya kepake buat anak gitu Pak. Jadi dia nganggur, jadi saya memutuskan buat ngelamar kerja lagi. Langsung minta orang tua ya kan. Akhirnya saya kerja nyari duit. Gak apa-apa saya kerja dulu, mungkin nanti saya bisa jaga anak saya dulu gitu. Alhamdulillah saya dapat kerjaan. Ya. Dari teman saya dimasukin juga. Di OB yang ini dimasukin. Iya. Tenang gitu Pak. Terus? Saya kerja jadi suami ngurus anak. Terus mencukupi kamu untuk? Kadang juga pernah ngutang juga Pak. Kerja sama kamu
Suaminya saat sekarang jagain anak. Iya, jagain anak. Nah, itu cukup nggak untuk ngidupin keluarga sama ngontrak gitu? Ya sih, kadang juga kekurangan juga, kadang suka minjem nanti bulanannya ganti. Nah itu bagaimana untuk menutupi? Akhirnya saya memutuskan nyari kerjaan lagi Pak, kerja malam. Oh berarti, tapi tetap itu kerja? Kerja. Pulang Terus? sore, malamnya kerja. Ada punya teman ngajakin, ayo ada kerjaan di kafe. Nah, akhirnya saya nyoba. Dapat Pak lumayan dari tamunya, nemenin dapat uang buat makan itu Pak. Nah kamu kerja di kafe berarti kalau malam? Iya. Pulang jam 3. Jam 3. Emang kamu kuat kerja di OB, pulang jam berapa dari OB? Jam 4 sore. Jam 4 sore, istirahat sebentar, masuk lagi di kafe jam 9. Oh, jam 4 sampai jam 9 sampai jam 3. Istirahat jam 9 sampai jam 3. Berarti tidur lagi, masuk lagi jam 8 di OB. Emang kamu kuat kerja kayak gitu? Siang malam kerja? Sebenarnya ngantuk sih Pak, emang. Ngantuk, pasti. Iya, cuman gimana ya, keadaannya kayak begini gitu Pak. Di kafe mengetahui? Izin dulu saya juga. Izin. Saya bilang ya, saya mau ada teman ngajakin saya kerja. Cuman di kafe malam, boleh nggak Mas? Aku bilang boleh nggak ya gitu. Sebenarnya juga berat dia ngizininnya Pak. Cuman katanya ya udah nggak apa-apa deh katanya. Terpaksa kata dia juga. Dia juga bingung Pak. Mau nyari kemana lagi buat makan gitu sehari-harinya. Akhirnya ya udah diizinin saya jalan kerja di kafe. Nah kamu di kafe sebagai apa? Apa yang kamu kerjakan di kafe itu? Dia nemenin ngobrol doang. Oh, nemenin ngobrol. Gitu. Berarti kamu minum juga? Minum. Kuat kamu minum? Kamu biasa nggak kerja di kafe? Ini baru kali di kafe. Pertama kali kamu masuk kafe bagaimana? Kesannya gimana? Pertama kali masuk gimana kok? Kaget juga sih Pak, minum ngerasa kayak nggak biasa gitu minum-minuman gitu. Oh temen kamu bilang terus terang, ayo aja kerja di kafe gitu. Kamu langsung terima karena diizinin sama suami. Iya. Buat makan juga Pak, saya bingung, saya juga situ. Rasanya kamu kerja di kafe pertama masuk? Nggak enak Pak, nggak nyaman sebenarnya. Terus? Karena terpaksa aja buat yang penting buat anak makan, jajan juga kan. Habis bingung Pak, mau duit kemana lagi gitu Pak. Terus kerjanya selain nemenin tamu, penghasilannya bagaimana? Sehari bisa 150. Dari tamunya dikasih nemenin. Dari tamu? Iya, nemenin rokok juga, minum juga. Nemenin aja itu? Nemenin ngobrol gitu. Di kafe ya? Itu 150 itu dari satu tamu atau global dapat sekian dalam satu malam itu? Satu tamu doang sih. Satu tamu 150? Ngobrol aja tuh, ngobrol aja. 150? Berarti dalam satu malam kamu cuma satu tamu? Iya, dapat itu doang sih, soalnya kan baru mulai Pak. Baru kenal berapa tamu doang, 2 gitu. Seorang itu tamu kuat dari? Iya kuat Pak. Dari jam 10 sampai jam 2? Iya kuat nemenin ngobrol. Kamu minum juga? Minum cuman nggak banyak. Kamu ditawarin atau? Iya ditawarin minum. Kamu langsung mau atau bagaimana? Saya nyoba Pak, walaupun belum pernah saya nyoba. Apa rasanya? Gak enak emang Pak. Gak enak. Terus? Baru pertama kali. Kamu minum ya? Baru pertama. Kadang mikir kerja kok gini banget gitu. Sedih Pak sebenarnya. Disuruh ya? Gimana nyuruhnya? Nyuruhnya minum gitu. Emang katanya juga emang wajib minum sih kata temen juga. Suruh nemenin tamu sambil minum gitu, sambil ngerokok juga. Kamu ngerokok juga? Sebenarnya sih nggak biasa ngerokok Pak. Tapi itu baru pertama kali saya ngerokok. Tapi ngerokok juga pada akhirnya. Iya. Berapa tamu kamu paling banyak? Banyak. 2 sih Pak. 2 tamu. Kadang juga tamunya ajak saya keluar karaokean. Karaoke? Iya, akhirnya saya nemenin karaoke sama teman saya. Karaoke di tempat lain? Iya, tempat lain keluar. Ada juga Pak ngajak BO gitu Pak. Ngajak tidur. Sama teman saya ngajak berdua. Teman saya juga diajak. Dan saya bilang ke teman saya Pak, gak berani, saya belum pernah kan, belum pernah sebelumnya juga. Teman saya mau. Terus? Dibilang dibayar, ditanya mau berapa,
dibayarnya. Teman saya jawab 500. 500. Iya. Hmm. 500. Cuman saya bilang, saya nggak mau, biar dia aja gitu. Kata saya, udah ikut aja katanya. Ikutin aja katanya. Mau dia. Tapi saya nggak mau ya kalau gitu kan. Tapi kata teman saya ikut aja dulu katanya. Udah terus saya diajak sama teman saya ke hotel. Ya, terus? Jadi bertiga Pak sama dia. Udah saya masuk ke kamar, cuma nemenin doang, dia yang berhubungan. Kamu nggak? Saya nggak mau Pak, kata teman saya, nggak apa-apa, cuma variasi doang, buka baju doang gitu kan. Buka baju doang, bilang enggak, saya nggak berani. Ntar kamu nggak dapet duit, biarin deh kakak aja gitu kan. Aku manggil dia kakak, kakak aja deh kak, saya nggak berani. Akhirnya saya nungguin dia di kamar mandi, dia yang berhubungan. Selama sejam lah gitu. 1 jam. Katanya dikasih 500. Saya nggak mau, nggak berani. Untungnya tamunya nggak maksa Pak. Yaudah kalau ngomong gini dong, yaudah kalau nggak mau kamu pulang aja gitu. Cuman teman saya minta temenin, jadi saya serba salah. Jadi akhirnya katamunya udah suruh tunggu aja katanya. Udah saya tunggu di kamar mandi Pak. Kan risih ya Pak ya. Kalau lagi gitu kan kedengeran pasti ya. Nggak, kamu denger dong? Denger Pak. Tapi kamu di kamar mandi ditutup pintunya apa kamu nonton? Enggak nonton. Nggak nonton? Ditutup pintunya. 1 jam? Emang kamu kuat di kamar mandi 1 jam dengan pintu ditutup? Terpaksa Pak, temenin teman. Soalnya dia yang masukin saya kerjaan situ, bantu saya. Oh gitu, jadi kamu nggak enak kalau nolak gitu. Itu dia Pak. Nah terus setelah itu kamu nunggu 1 jam, denger apa perasaan kamu? Kok denger suara gitu? Deg-degan juga Pak, deg-degan, risih juga, malu juga. Pernah 2 kali Pak. Gimana? Diajak juga begitu, cuman saya juga nggak mau, belum berani juga, nggak berani. Akhirnya teman saya doang yang lumayan. Kalau yang kedua diajak lagi itu sama temen lagi? Iya sama. Sama temen yang itu lagi? Iya sama dia juga, dia dapet tamu gitu lagi. Kan yang diajak kamu? Enggak, diajak dua-duanya. Dua-duanya ajak? Saya diajak sama teman saya juga mau. Saya juga mau. Jadi akhirnya tamunya ngajak yang mau aja gitu Pak, jadi ngajak teman saya. Jadi teman saya ngajak juga, suruh minta temenin, saya temenin. Cuma sebatas nemenin aja? Iya nemenin dong, nggak mau saya juga. Kenapa? Takut. Takut? Iya, nggak berani. Kenapa takut tuh? Nggak mau Pak berhubungan sama orang, walaupun dibayar. Ya bagus. Iya. Sampai berapa lama kamu bisa menolak ajakan orang seperti itu? Biasanya kan kalau di situ kan kamu tadi nggak biasa minum, jadi minum. Iya, kalau itu pasti kan lepas kontrol. Iya. Terus sampai berapa lama kamu bisa menolak ajakan itu? Bisa berapa lama? 2. Sering sih Pak. Sering? Enggak, cuman 2 kali doang orang ngajakin. Oh, 2 kali doang. Cuma ketemu tamu itu doang, 2 kali itu doang. Seterusnya nggak sih panggil. Nggak ada yang ngajakin gitu. Nggak ada, cuma minum rokok doang. Kadang saya juga nggak dapet Pak. Kadang dibagi sama teman saya punya tamu kenalan. Saya ikut nimbrung lah gitu, ngobrol. Kadang dikasih juga sama tamu, dibilang, Mas, itu teman saya bagilah gitu katanya, dikasih lah gocap gitu Pak. Kasih 50 lah dibagi sama tamunya. Kasihan katanya buat anaknya katanya. Anaknya masih kecil katanya gitu. Yang bisa dikasih Pak sama dia. Dikasih? Iya. Nah akhirnya kita nemenin ngobrol bareng. Sambil minum, sambil ngerokok. Terpaksa Pak. Nggak kuat apa tuh? Minum banyak begitu sama takut diajak tidur lagi. Ya kalau diajak tidur asal tidak mau kan nggak maksa. Tapi takut, masih berasa takut aja Pak. Masih takut itu. Selama 2 bulan apa yang kamu dapat kerja di situ? Apakah beli ini? Apakah beli sesuatu apa selama 2 bulan kamu kerja di situ? Yang jelas sih bisa buat makan sih Pak. Cuma buat makan aja? Iya, makan aja sih sehari-hari. Cuman saya nggak mau sih Pak lanjut lagi. Kamu keluar dari situ? Iya. Nah setelah keluar kamu? Iya lanjut hobi aja deh Pak. Jadi akhirnya suami saya kerja ngojek lagi. Ngojek? Iya, Shopee Food. Lumayan juga Pak. Kan katanya tadi udah nggak itu? Iya sempat berhenti, ngelamar lagi gitu Pak. Nyewa akun orang lagi nyari. Nyewa lagi? Nyewa lagi setiap bulan 300. Tiap
Per bulan Setiap 300. sebulan 300. Sewa akun itu. Iya, yang orang lagi. Nyari lagi. Oh, emang ada itu sewa akun? Ada. Dari ininya dia, saudara dia. Nah, terus kamu kerjanya gimana? Saya kerja tetap lanjut, anak sama orang tua saya.